Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 2409116119. Jadi di sini saya ingin jelasin apa itu model OSI dan apa itu IP address. Pertama, untuk model OSI itu saya ngambil dari website Imperva. Jadi OSI itu singkatan dari Open System Interconnection, yang dimana terdiri dari 7 lapisan yang digunakan sistem komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan. Terus model OSI itu memiliki 7 lapisan yang berbeda-beda. Masing-masing itu memiliki tanggung jawab spesifik yang berbeda, mulai dari koneksi, perangkat keras, hingga interaksi ke aplikasi. Lalu setiap lapisan atau layer dari model OSI itu dia merangkum dan mentransmisikan data secara terstruktur. Lalu model OSI itu berfungsi sebagai universal untuk jaringan, menyediakan landasan bersama berbagai sistem untuk berkomunikasi secara efektif. Untuk sejarahnya, model OSI adalah model pertama untuk komunikasi jaringan yang diadopsi semua perusahaan komputer dan telekomunikasi besar pada awal 1980-an. Pada tahun 1983, model ini diperkenalkan oleh perwakilan perusahaan-perusahaan komputer dan telekomunikasi besar. Dan tahun 1984 itu ISO diadopsi oleh ISO sebagai standar internasional pada tahun 1984 ini. Nah, jadi internet modern tidak didasarkan pada OSI, melainkan pada model TCP atau IP yang lebih sederhana. Namun, model OSI 7 lapisan masih banyak digunakan karena membantu memvisualisasikan dan mengkomunikasikan cara kerja jaringan. Terus mengapa penting model OSI itu? Model OSI ini memiliki beberapa keuntungan bagi organisasi yang mengelola jaringan dan komunikasi. Di sini ada 3 kepentingannya. Yang pertama itu pemahaman bersama tentang sistem yang kompleks. Jadi OSI ini menawarkan bahasa yang universal untuk jaringan, yang memungkinkan berbagai perangkat dan jaringan untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua itu ada riset dan pengembangan yang lebih cepat. Pengembang dapat berfokus pada peningkatan lapisan tertentu tanpa memengaruhi lapisan lain. Sehingga ini bisa menghasilkan inovasi yang lebih cepat. Lalu yang terakhir itu ada standarisasi fleksibel. Pendekatan berlapis. Model ini berfungsi integrasi teknologi baru di setiap lapisan tanpa mengganggu keseluruhan struktur jaringan. Hal ini memastikan kompatibilitas di berbagai perangkat dan protokol, sehingga menjamin kelangsungan dan skalabilitas infrastruktur jaringan dalam jangka panjang. Lalu ini terkait 7 lapisan dari OSI. Bisa dilihat pada gambar ini. 7 lapisan. Yang pertama itu ada physical layer. Cuman mungkin kita bahas dari 7. Yang pertama itu ada application layer. Application layer ini berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi pengguna akhir dan layanan jaringan yang mendasari. Ini contoh protokol yang beroperasi pada lapisan aplikasi ini, yaitu Hypertext Transfer Protocol HTTP untuk menelusuri web, lalu ada FTP File Transfer Protocol, lalu ada SMTP Simple Mail Transfer Protocol, dan ada DNS Domain Name System. Lalu yang layer ke-6 itu adalah lapisan presentasi. Lapisan presentasi itu juga dikenal sebagai lapisan sintaksis yang memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan data antara lapisan aplikasi dan format jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirim dari aplikasi itu sistem dapat dibaca oleh aplikasi sistem lain. Nah, lapisan ini itu biasanya menangani performatan data, enkripsi dan kompresi yang memfasilitasi interoperabilitas antara sistem yang berbeda.
Lalu yang layer ke-6 itu adalah layer session layer, yang dimana di sini gunanya atau bertanggung jawabnya itu mengelola dan mengendalikan koneksi antar komputer. Jadi dia yang mengendalikan koneksi antar komputer. Lapisan ini membangun dan memelihara dan mengakhiri koneksi. Protokol beroperasi pada lapisan sesi mencakup panggilan prosedur jarak jauh (RPC) yang memungkinkan program untuk menjalankan prosedur host jarak jauh seolah-olah tersebut berada di host lokal. Lalu yang keempat itu ada transport layer. Transport layer ini menyediakan layanan komunikasi ujung ke ujung untuk aplikasi. Protokol pada lapisan ini meliputi TCP (Transmission Control Protocol) dan UDP (User Datagram Protocol). Yang dimana TCP berorientasi koneksi dan memastikan transfer data yang andal dan pemeriksaan kesalahan dan kontrol aliran. Yang ketiga itu ada layer network layer. Ini adalah layer ketiga. Jadi layer ini itu bertanggung jawab atas penerusan atau pengelamatan data. Jadi lapisan ini menentukan jalur fisik terbagi data untuk mencapai tujuannya berdasarkan kondisi jaringan. Protokol utama pada lapisan ini meliputi protokol internet yang penting untuk internal. Lalu layer kedua itu ada data link layer. Data link layer ini bertanggung jawab atas transfer data antar node serta deteksi dan koreksi kesalahan. Lapisan ini memastikan bahwa data ditransmisikan ke perangkat yang tepat dan pada segmen jaringan lokal. Lalu layer pertama, layer ke-1, itu ada physical layer. Yang dimana physical layer ini bertanggung jawab atas koneksi fisik antar perangkat. Lapisan ini mendefinisikan elemen-elemen perangkat keras yang terlibat dalam jaringan, termasuk kabel, saklar, komponen fisik lain. Jadi fungsi lapisan fisik ini, layer pertama ini meliputi modulasi, sinkronasi bit, transmisi data biner mentah melalui media fisik. Nah ini bagaimana komunikasi terjadi dalam model OSI. Salah satu contoh praktisnya. Ketika seorang pengguna New York mengirim email, terus di London ada lapisan 7 sampai lapisan presentasi mendeskripsikan format. Jadi setiap layernya itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga lapisan presentasi mendeskripsikan format lalu masuk ke email kotak masuk mereka. Lalu mungkin selanjutnya kita masuk ke IP address. Apa sih IP address itu? IP address singkatan dari protokol internet adalah nomor identifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke internet. Lalu definisi alamat IP itu adalah label numerik. Jadi dia numerik yang ditetapkan untuk perangkat yang menggunakan internet untuk berkomunikasi. Lalu alamat IP itu memiliki dua versi atau standar yang berbeda. Alamat IP internet versi 4, IP45, V4 adalah yang lebih tua dan yang dapat menampung hingga 4 miliar alamat IP dan ditetapkan untuk semua komputer. Lalu ada protokol internet versi 6, yang dimana ini internet yang lebih baru dapat menampung triliunan alamat IP. Lalu setiap perangkat yang terhubung internet itu memiliki IP, baik itu komputer, laptop yang saya gunakan, perangkat IoT, bahkan mainan-mainan. Jadi alamat IP ini dia memungkinkan mentransfer data efisien antara dua perangkat yang terhubung sehingga mesin-mesin jaringan yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain. Terus bagaimana cara alamat IP ini bekerja? Alamat IP berfungsi membantu perangkat Anda apapun yang Anda gunakan untuk mengakses internet, di mana ini untuk menemukan data atau konten apapun yang di sana agar dapat diambil kembali.
Tugas umum alamat IP itu mencakup identifikasi host atau jaringan, identifikasi lokal perangkat, lalu pembuatan alamat IP ini didasarkan pada matematika. Jadi Internet Assigned Number Authority (IANA). Lalu rentang alamat IP ini dapat berkisar dari 0.0.0.0 hingga 25552552525. Alamat IP publik. Alamat IP publik atau alamat IP eksternal berlaku untuk perangkat utama yang digunakan orang untuk menghubungkan internet, jaringan internet, bisnis atau rumah mereka yang penyedia layanan internet. Umumnya alamat IP publik ini adalah router. Jadi semua perangkat yang terhubung ke router itu bisa berkomunikasi dengan alamat IP lain yang menggunakan IP router tersebut. Lalu ada alamat IP pribadi. Ini alamat IP privat yang dimana ditetapkan oleh internet kantor atau rumah atau jaringan area lokal ke perangkat atau oleh penyedia layanan internet. Alamat IP pribadi digunakan di beberapa jaringan sehingga mempertahankan ruang alamat IPv4 yang berharga untuk memperluas pengelamatan batas sederhana pengelabatan IPv4. Alamat IP statis. Semua alamat publik dan privat didefinisikan sebagai statis atau dinamis. Ditetapkan secara manual oleh seseorang ke jaringan perangkat disebut alamat IP statis. IP statis. Jadi dia secara manual oleh seseorang ke jaringan perangkat. Lalu ada IP dinamis. Alamat IP dinamis secara otomatis ditetapkan ke jaringan saat router dikonfigurasi. Protokol konfigurasi host dinamis (DHCP) menentukan distribusi rangkaian alamat IP dinamis ini. DHCP ini dapat menjadi router yang menyediakan alamat IP ke jaringan ke seluruh rumah atau organisasi. Nah, ini untuk tipe dari IP address publik, private, static, dan dynamic. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Contoh penggambarannya publik seperti ini, internet, router, tersambung ke perangkat yang kita gunakan. Lalu untuk private, router itu sudah terhubung di perangkat kita. Routernya berguna untuk mengambil internetnya. Nah, kalau statistik itu secara berurutan dari internet ke router lalu ke perangkat kita. Dynamic, internet, router, ada di NS, terus ke perangkat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan OSI dan IP address. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Saya mau Terima kasih.